Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa, kemudian mengucapkan salam kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk menyiapkan kelasnya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya baca absen dulu ya kehadirannya. Ya, Pak. Ahmad Fahmi Farhan, ada? Hadir. Aidil? Muhammad Aprizal. Hadir, Pak. Muhammad Ali. Hadir. Muhammad Fajar. Hadir, Pak. Muhammad Hazri. Hadir, Pak. Siti Salma. Upaira Izatunisa. Hadir, Pak. Oke, bagus, hadir semua ya. Ya, Pak. Bapak apresiasi kehadirannya. Terima kasih. Kemudian sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Masih semangat? Masih semangat ya tentunya, karena masih pagi juga harus semangat. Bapak mau mengecek kerapian dan kebersihan kalian dulu. Kebersihan kelasnya. Oke, sudah rapi ya. Terima kasih untuk yang sudah piket membersihkan kelasnya. Nah, kita hari ini dalam suasana yang baru, kemudian pelajaran baru. Jadi hari ini Bapak tidak mengajar informatika seperti biasanya. Tapi Bapak hari ini mau memperkenalkan mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Kira-kira sama enggak coding dan informatika? Gimana? Sama? Tidak sama ya. Kalau coding dan KA itu lebih ke berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Kalau informatika itu lebih ke pengolahan data, analisis, dan menggunakan teknologi komputer dan lain-lain. Itu bedanya. Jadi kita hari ini mencoba dulu pembelajaran coding dan KA-nya. Oke. Nah, sebelumnya Bapak mau melihatkan slide ke kalian. Ada slide di depan. Di sini tergambar 3 buah aplikasi. Udah tahu enggak aplikasinya ini apa? Sudah familiar kan kita kan? Atau mungkin sudah ada yang menggunakannya. Dimulai itu dari yang icon logo yang warna hijau itu, logo aplikasinya. Aplikasi apa itu? WhatsApp. Oke. Kemudian yang warna oranye apa? Shopee. Kemudian yang itu, tangga nada itu, warna hitam. TikTok. Ini yang paling ramai. Bapak rasa semuanya punya nih TikTok. TikTok, WhatsApp. Kalau Shopee yang oranye itu mungkin beberapa orang saja yang punya. Kebanyakan ibu-ibunya di rumah kan? Oke. Kalian pernah menggunakannya. Tapi pernah nggak terpikir di otak kalian bagaimana suatu aplikasi tersebut dibuat? Tidak, Pak. Ada yang pernah memikirkannya? Tidak. Jadi aplikasi tersebut dibuat menggunakan coding. Nah, apa itu coding? Tolong si Ariel dibaca, apa itu coding? Pengertian Di sini di depan dulu. dengan adalah proses penulisan instruksi
informasi dalam bahasa program agar komputer dapat memahami dan menjelaskan perintah yang kita ingatkan. Oke, terima kasih Ariel. Jadi coding itu proses menuliskan instruksi dalam bahasa pemrograman agar komputer dapat memahami dan menjalankan perintah yang kita inginkan. Coding bisa diibaratkan seperti bahasa komunikasi antara manusia dengan komputer. Jadi bahasa kita dengan komputer itu menggunakan coding. Ibaratnya kalau kita sesama manusia, kita menggunakan bahasa Indonesia pada umumnya kan. Kalau kita berbicara dengan komputer, ibaratnya itu kita menggunakan coding tadi. Ya, itu pengertian dari coding. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin melakukan pretest terlebih dahulu. Mohon disediakan lembar jawabannya, ditulis namanya di kertas, ditulis nama kelasnya ya, oke? Di sini ada 5 buah soal. Satu buah soalnya Bapak kasih waktu berapa kira-kira? 1 menit aja ya, dalam satu soalnya. Tolong diperhatikan di depan, baca soalnya, kemudian langsung dijawab. Oke, bisa? Bisa ya. Oke, kita lanjut di soal yang nomor 1. Bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Iya, semuanya. Ini post test untuk masing-masing. Ayo, waktunya singkat. Terus di sini tuh. Nama kelasmu tulis. Udah, oke. Udah siap ya nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Udah, lanjut. Yang ke nomor 3 ya. Sudah, kita lanjut ke nomor 4.
Oke, next ya, soal yang terakhir. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, oke. Terima kasih, silakan nanti kita kumpulkan nanti ya terakhir ya, sekalian dengan post testnya, oke? Kita lanjut slide-nya. Nah, di depan kalian ada sebuah gambar. Gambar apa itu? Gambar teh. Oke. Tehnya sepertinya teh panas ya, karena tidak menggunakan es. Kira-kira bagaimana langkah-langkah membuat teh panas tersebut? Coba si Ama, gimana caranya Mas? Langkah-langkahnya? Iya, maksudnya. Ambil gelas. Ambil gelas. Terus? Gula. Masukkan gula. Tambah teh. Tambahkan teh. Tuangkan air panas. Air panas. Kemudian diaduk. Kemudian ada lagi? Sudah? Sampai situ saja. Oke. Bagus ya, Ma. Langkah-langkahnya sudah tepat. Ada lagi yang mau nambahkan? Gimana cara membuat teh panas? Langkah-langkahnya? Ayo bersuara aja. Tidak ada? Nah, ini di depan sudah kita Bapak buatkan langkah-langkah cara membuat air teh. Di sini ada seperti Ama tadi, Ama merebus airnya ketinggalannya. Jadi airnya sudah mendidih, langsung si Ama. Jadi rebus air hingga mendidih, kemudian masukkan ke dalam gelas atau cangkir, tuangkan air panas ke gelas, tambahkan gula, atau yang suka pakai susu boleh. Kemudian diaduk hingga rata, kemudian bisa disajikan. Nah, itu dia cara membuatnya. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, apalagi itu berpikir komputasional? Jadi, berpikir komputasional adalah cara berpikir secara logis, cepat, tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi itu dia ya, berpikir komputasional artinya. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang nomor 1, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, melalui diskusi peserta didik mampu menyusun langkah-langkah ataupun algoritma sederhana untuk memecahkan masalah sehari-hari. Oke. Di sini Bapak ada video, mohon kita tonton dan kita pahami dulu ya. Bapak bukakan videonya dulu. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba dengar apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bernama jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol beberapa yang sudah benar sudah benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri, mencatat pembahasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan diterapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks. Misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan yang baru. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini menjadi seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ingin jadi beberapa kilogram belasan, maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menulis panitia dari ajaran, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kalau tidak melipat dan menyimpan jumlah di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, kandung, dan lainnya. Ini kadang-kadang jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak dibutuhkan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata Pulau Bangka. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai makan di luar, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi data belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus berburu karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mobil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, ini dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk
mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam guru mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Namun supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, sudah kita saksikan bersama-sama video mengenai berpikir komputasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang literasi digitalnya. Di sini ada beberapa slide, mau Bapak tampilkan dulu. Literasi digital. Akan Bapak jelaskan satu persatu ya. Literasi digital adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan berbagi informasi dengan efektif melalui teknologi digital. Jadi, literasi digital itu sangat perlu bagi kita untuk menemukan, kita evaluasi, dan berbagi informasi dengan efektif. Berbagi informasi itu bisa lewat apa saja? Bisa lewat media sosial misalnya, atau akun media sosial kalian masing-masing. Punya Instagram kan? Punya Pak. Atau Facebook, Punya Pak. TikTok. Nah, itu dia. Kita bisa memberikan informasi melalui teknologi digital. Urgensinya, literasi digital penting karena dapat membantu kita menjaga privasi, memilah informasi, serta membangun etika online, menjadikannya keterampilan esensial di era modern. Oke, berarti literasi digital ini membantu kita supaya lebih terampil di era yang modern sekarang. Karena apa-apa sekarang ini menggunakan digital semuanya. Ya, kita ikuti perkembangan zaman. Kemudian keamanan cyber. Dalam dunia digital, keamanan dan privasi adalah aspek yang penting yang harus dijaga. Memahami cara menjaga data pribadi adalah keterampilan dasar untuk menjaga diri dari ancaman dunia maya. Nah, di akun sosial media kalian kan itu ada password, kata sandi, ya kan? Ya. Nah, di situ kalian harus benar-benar tuh serumit-rumitnya dan cuman kalian yang mengetahuinya. Karena itu adalah untuk menjaga privasi kita. Kemudian apa yang kita upload ke dunia maya itu semuanya ada rekam jejaknya atau jejak digitalnya. Jadi meskipun sudah kita hapus, pasti ada rekam jejaknya di sana. Oke, jadi jangan sembarangan atau sembrono dalam bermain sosial media. Kemudian kita ada menangkal hoax. Salah satu tantangan di era digital adalah maraknya hoax untuk menghindari disinformasi. Kita perlu mengecek keaslian informasi, memverifikasi sumber, dan berpikir kritis sebelum membagikannya. Jadi kan kita sering itu buka sosmed, lihat berita ini, berita itu, ada kabar terbaru dari artis ini, artis itu, atau ada bencana misalnya. Kemudian kalian main share-share aja nih, main bagikan, kalian buat story, buat status, padahal kalian belum menelaah atau belum kalian teliti, kalian langsung membagikan saja, padahal berita itu bohong. Akhirnya yang lain yang tidak tahu menahu
ikut terlibat juga jadinya. Percaya dengan apa yang kita bagikan tersebut. Jadi untuk men-share atau membagikan apapun itu, kalian cari tahu dulu kebenarannya ya. Jangan asal share, berbahaya. Kemudian kita harus berpikir kritis. Dalam memilah informasi online, kita perlu berpikir kritis dalam mempertanyakan, menganalisis sumber dan menilai akurasi informasi sehingga kita tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan. Kurang lebih sama ya. Kemudian kita harus bijak bermedia sosial. Media sosial dapat dijaring yang positif, namun dapat berdampak buruk jika tidak digunakan dengan bijak. Dengan membatasi waktu dan menghindari konten negatif, kita bisa menjaga keseimbangan mental dan sosial. Jadi anak-anak Bapak semuanya harus bijak dalam bermedia sosial. Kalau yang tidak perlu di skip aja. Ya. Yang perlu kita tontonkan sesuai umur kita, kemudian apa yang kita cari, langsung aja ke poin yang kita cari tersebut. Lagipun kalau kita scroll terus kan tak ada habisnya itu. Yang ada kita membuang waktu saja di depan gadget atau komputer kalian. Kemudian itu bisa merusak mental dan sosial kalian. Akhirnya kalian jarang bersosial nih ke masyarakat, jarang berteman, di rumah aja, main HP aja kerjakan. Nah, jadi berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Kemudian nih yang Bapak sebutkan tadi, jejak digital. Jejak digital adalah catatan aktivitas online kita yang selalu bisa diakses. Ini mengingatkan pentingnya berhati-hati, memahami dampak unggahan, dan menjaga etika komunikasi agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi semuanya itu, apapun yang namanya internet itu selalu ada jejak digitalnya, ada rekam jejaknya. Apa yang kalian upload, apa yang kalian bagikan, ada jejak digitalnya. Jadi kesimpulannya, literasi digital adalah bekal penting untuk beradaptasi di era teknologi. Dengan itu kita dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan mendorong tanggung jawab digital sebagai budaya hidup modern. Oke, terima kasih. Itu untuk yang literasi digitalnya. Kita kembali ke slide kita yang sebelumnya, berpikir komputasional. Jadi dari video tadi, kemudian slide-nya, yang video tentang berpikir komputasional, sudah paham apa itu berpikir komputasional? Ada yang mau jawab? Ama bisa? Apa itu berpikir komputasional? Si Ami, oke, apa nih berpikir komputasional? Berpikir secara cepat dan tepat, logis untuk memecah suatu masalah. Bagus, Ami. Jadi Ami sudah paham nih. Pada intinya berpikir komputasional itu adalah cara berpikir kita secara logis, efektif, lugas, cepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu pada intinya berpikir komputasional itu. Kemudian literasi digital, apa ya? Ada yang paham tadi? Ada yang bisa nangkap dari slide-nya tadi? Apa itu literasi digital? Ada? Ya, jadi literasi digital itu pentingnya kebijakan kita dalam diri kita untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi mengingat selalu etika-etika dalam berdunia maya. Ingat ya, ingat tuh literasi digitalnya itu sangat penting. Apalagi zaman sekarang semuanya menggunakan internet. Apa yang kalian upload, apa yang kalian bagikan itu semua ada jejak digitalnya. Jadi berhati-hatilah dalam suatu apapun itu. Nah, di sini Bapak ada pengertiannya yang lebih kompleksnya lagi atau lebih luasnya. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Oke. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 macam pilar. Dalam berpikir komputasional, yang pertama ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sini akan Bapak jelaskan satu persatu terlebih dahulu agar kalian lebih paham. Yang pertama, dekomposisi, proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Jadi dekomposisi ini
kita ini menghadapi suatu masalah yang besar. Di sini contohnya ada membuat nasi goreng. Contoh sehari-harinya masalah besarnya membuat nasi goreng. Itu masalah besar. Kemudian kita potong nih menjadi kecil supaya lebih mudah dikelola. Nasi goreng itu kan banyak macamnya. Ada nasi goreng kampung, nasi goreng Pattaya, nasi goreng apa lagi? Terasi. Di sini kita membuat nasi goreng, kemudian dekomposisinya kita perkecil lagi. Yang pertama kita siapkan bahan, nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Mengiris bumbu, menggoreng telur, kita tumis lagi bumbunya. Baru mencampur semua bahan dan memasaknya. Baru kita bisa menyajikannya. Itu dekomposisi. Artinya kita mengubah komponen-komponen besar itu, masalah yang besar itu kita potong menjadi kecil. Seperti itu. Agar kita lebih fokus ke tujuan masalahnya. Yang kedua pilarnya ada pengenalan pola. Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya untuk membuat solusi menjadi lebih efisien jika kita menemukan pola, jika kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Artinya pengenalan pola ini kita bisa mengingat kejadian-kejadian masa lalu yang pernah kita alami yang sama, caranya sama. Jadi kita bisa menggunakannya untuk menghadapi masalah sama selanjutnya. Misalnya di sini contoh sehari-harinya saat kita membuat nasi goreng, langkahnya kan ada menumis tuh. Menumis itu polanya sama enggak dengan membuat apa lagi kalau mengaduk? Menumis itu di apa masaknya tuh? Diaduk. Iya kan menumis kan, ditongseng gini kan? Selain masak nasi goreng apa lagi tuh yang bisa digini? Masak mie goreng, kan sama polanya tuh. Sama-sama diaduk. Itu juga sama dengan pengenalan polanya. Kalau membuat nasi goreng di sini contohnya sama dengan polanya dengan mengaduk nasi goreng, makanan lain-lain sebagainya. Itu pengenalan pola, artinya ada kesamaan dengan yang lalu. Kita lanjut. Yang ketiga ada abstraksi, prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Nah, contoh sehari-harinya di depan yaitu saat mengendarai sepeda kita fokus pada cara mengayuh. Kita fokus mengayuh aja, cara mengayuh tuh. Gimana cara mengayuh? Kemudian menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya. Maksudnya di sini kita ambil yang penting-penting saja dan buang yang tidak pentingnya itu. Kita singkirkan yang tidak penting. Apa tujuan utama kita? Kita fokus pada cara mengayuh. Itu kan kita kan? Ya. Terus menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tak perlu mikir yang lain nih. Bannya bentuknya apa ya? Gitu. Bannya ini merek apa gitu. Atau pedal di sepeda itu ada 3 atau 4 nih ya. Kita fokus pada masalah kita. Apa itu kita tadi yang kita cari? Fokus masalah kita mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Cukup itu saja. Singkirkan masalah-masalah yang lain. Itu abstraksi. Kemudian yang terakhir ada algoritma. Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Jadi algoritma ini lebih ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah semuanya. Kalau kita membuat nasi goreng atau membuat kue, dari yang pertama sampai selesai, sampai bisa disajikan. Itu runtun dari awal sampai akhir. Itu namanya algoritma. Jadi itulah 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Bagus. Sampai di sini paham ya? Nah, di depan ada contoh permasalahan dalam kehidupan siswa. Artinya dalam kehidupan kalian nih, siswa-siswi Bapak. Di sini masalah besarnya mengerjakan presentasi IPA tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia, besar nih masalahnya nih, sistem pencernaan. Jadi kita pecahkan masalahnya, dekomposisi dulu kita. Ke dekomposisi tadi apa? Artinya memecah masalah
bagian-bagian yang kecil. Oke, bagus. Berarti kita pecahkan dulu. Yang pertama kita mencari materi, mulut, lambung, usus. Kita cari buku itu dulu. Tentang mulut, tentang lambung, tentang usus, atau kita searching dulu. Kemudian kita buat slide presentasinya, kita desain tampilan slide-nya, kemudian berlatih presentasi terus nih sama kawan-kawan. Kemudian membagi tugas setiap anggota kelompoknya. Itu di komposisi. Kemudian pengenalan pola. Apa pengenalan pola? Artinya? Mengenali pola dan karakteristik dari masalah sebelumnya. Oke, melalui karakteristik masalah sebelumnya. Jadi setiap tugas di mapel manapun gitu kan, kalau membuat slide itu sama aja. Ada judul, ada gambar, ada poin-poin pentingnya. Sama aja semuanya. Berarti kita belajar dari masa lalu, polanya sama membuat slide itu. Itu yang pengenalan polanya. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi tadi apa artinya? Mengambil yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja dan menghilangkan atau menyingkirkan yang tidak penting. Abstraksi fokus pada fungsi utama setiap organ. Kita tadi kan sistem pencernaan manusia. Kita fokuskan pada setiap organ. Mulut apa fungsinya? Tenggorokan apa fungsinya? Lambungnya apa fungsinya? Gitu. Jadi tidak perlu kita sampai ke kulit ini Pak, gigi ini Pak, untuk ini. Kita fokuskan pada masalah utamanya. Kemudian algoritmanya, membuat jadwal kerja. Hari pertama kawan-kawan kita kumpul materi dan bagi tugas. Si Ali ini, si Idil ini, kita bagi-bagi tugas. Hari kedua, ketiga, kita buat slide-nya. Hari keempat kita gabungkan slide-nya kan dari kawan-kawan tadi. Baru hari kelimanya kita melakukan latihan berpresentasi. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkup siswa. Membuat sistem pencernaan manusia. Dalam mata pelajaran IPA ya. Nah, di depan ada manfaat berpikir komputasional. Ada melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan, membuatmu menjadi pemecah masalah, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, di sini kesimpulan akhirnya nih. Berpikir komputasional adalah bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Kemudian ada 4 pilarnya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Oke, sampai di sini sudah paham. Kita lanjutkan. Di sini sudah duduk berkelompok ya. Tolong menghadap ke kelompoknya masing-masing. Bapak mau membagikan LKPD-nya. Di sini ada LKPD, berisi tugas. Bapak beri kalian waktu untuk mengisinya. Tolong diisi nama anggota kelompoknya. Kemudian dijawab soal-soal yang ada di sini. Oke? Bisa? Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dah, silakan berdiskusi dan kerjakan ya. Ganti-gantian. Silakan diskusikan ya, nanti kita presentasikan ke depan masing-masing kelompoknya.
Gimana kelompok 2, ada yang mau ditanya? Paham dengan tugasnya kan? Enggak. Kelompok 1 gimana? Ada yang mau ditanya? Jelaskan. Ya, nomor 1 itu pengertiannya. Apa itu berpikir komputasional? Kemudian 4 pilarnya. Kemudian kalian contohkan permasalahan sehari-harinya nanti dengan menggunakan 4 pilar itu. Silakan yang lain kawannya dibantu. Kalau masalah dalam sehari-hari itu apa yang sering kita hadapi sebagai siswa. Kemudian kita pecahkan masalahnya menggunakan 4 pilar tersebut. Menggunakan dekomposisi, abstraksi. Nomor 2 itu dijelaskan ya. Ya. 4 pilarnya itu. Yang ketiga, contohnya masalah berpikir komputasional kita dalam sehari-hari, menemukan suatu masalah. Kemudian yang kedua itu pemecahannya, urutan langkah-langkah kita dalam memecahkan masalah tersebut. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Boleh yang kurang paham tanya dengan Bapak. Ini sudah yang nomor berapa? Nomor 4 lagi ya? Ya. Pegang. Nanti presentasi maju ke depan, jawabnya ada 4 soal tuh. Bagi-bagi ya tugasnya. Satu orang, satu orang.
Gimana? Susah? Bisa kan? Oke, sepertinya udah siap ya? Sudah? Kelompok 1 gimana? Sudah siap? Kelompok 2? Sudah, oke. Baiklah, kita akan memulai presentasinya dulu. Bapak minta kelompok 1 untuk tampil dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Iya. Semuanya maju. Ali, siapa Mama? Ini mic-nya dipegang. Nanti siapa yang ngomong ganti-gantian ya. Nih Ali, Mama. Pegang aja gitu. Dekatkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal. Saya dari SMPN 2 Negeri Concong. Saya ingin mendiskusikan yaitu 1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Berpikir secara cepat dan logis untuk memecahkan suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil, berasal dari kelas 7 SMP 2 Concong. Langsung Pak. 2. Sebutkan, jelaskan keempat pilar berpikir komputasional. 1. Dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. 2. Pengenalan pola dan karakteristik dan masalah sebelumnya. 3. Absentrasi, mengambil yang penting saja. Algoritma adalah langkah-langkahnya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazri. Saya dari kelompok 1. 1. Berikan contoh kegiatan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Cara bangun pagi tanpa kesiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Farhan. Saya dari kelas 7 SMPN 2 Concong. Pecahkan dengan menggunakan 4 pilar berpikir komputasional. 1. Dekomposisi atau memecah masalah menjadi bagian kecil. 1. Terlambat bangun karena tidur terlalu malam. 2. Alarm sering diabaikan. 3. Kurang persiapan tidur atau main HP terus. 4. Tidak punya rutinitas sebelum tidur. 2. Pengenalan pola. 1. Banyak siswa atau siswi yang tidur di atas jam 10 malam. 2. Keesokan paginya bangun buru-buru, sering lupa sarapan, bahkan kesiangan. 4. Alarm tidak efektif dipasang di dekat tempat tidur. 3. Abstraksi. 1. Fokus pada kebiasaan yang bisa diubah tanpa alat khusus. 2. Hapus kebiasaan begadang dan bermain HP sebelum tidur. 3. Buat rutinitas tidur yang realistis dan mudah dipahami siswa. 4.
4. Algoritma atau langkah-langkah solusi. 1. Selesaikan tugas atau pekerjaan rumah maksimal jam 8 malam. 2. Hindari layar HP atau laptop minimal 30 menit sebelum tidur. Memasang alarm dengan meletakkannya sedikit jauh dari tempat tidur. Tidur paling lambat jam setengah 10. Langsung bangun ketika alarm berbunyi dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Lakukan peregangan ringan untuk menyegarkan tubuh. Rencanakan menyiapkan baju dan tas sebelum tidur agar pagi tidak terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Demikianlah. Demikianlah interupsi kita sudah selesai. Interupsi kami sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Demikianlah deskripsi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, dari orang lain yang bertanya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nisa. Saya dari kelompok 2 akan menanyakan, jika alarm tidak efektif, apakah ada solusi lain untuk membangunkan kita tidur? Silakan diskusi dulu. Apa tadi pertanyaannya? Jika alarm tidak efektif, apakah ada solusi lain untuk membangunkan kita tidur? Jika alarm tidak efektif, apakah ada apa tuh? Ada solusi lain atau cara lain untuk membangunkan kita tidur? Silakan berdiskusi dulu. Kira-kira alarm tidak berfungsi nih, jadi saya boleh bangun. Gimana lagi solusi lainnya? Bisa kelompok satu menjawabnya? Bisa Pak. Sudah mau menjawab nih? Jika alarm tidak berfungsi. Baiklah, saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab. Jika alarm tidak fungsi, sebelumnya lebih baik kita minta tolong orang tua atau keluarga dalam suatu rumah kita untuk mendapat pembangunan kita apabila alarm tidak berfungsi. Oke, gimana saudara Rara? Apakah puas dengan jawabannya? Apa sudah puas dengan perjawabannya? Ya. Oke, terima kasih buat saudara Rara sudah bertanya kepada kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi apa masalah besarnya situ? Tentang apa? Alarm. Yang nomor 3. Apa itu? Judulnya? Cara bangun pagi tanpa kesiangan. Cara bangun pagi tanpa kesiangan. Ini kita semua, boleh dari bapak atau termasuk bapak mungkin dari barangkali ya bisa kesulitan untuk bangun tidur. Ya kan nih? Ya, Pak. Nah, dari kelompok satu tadi kita menjelaskan gimana dekomposisinya, pengenalan polanya, abstraksinya, dan algoritmanya. Bagus, kelompok 1 sudah memecahkan suatu masalah dari apa judul kita tadi? Cara bangun pagi tanpa kesiangan. Cara bangun pagi tanpa kesiangan. Bagus, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Oke, bagus sih. Oh iya, Bapak belum mendengar kesimpulannya nih dari kelompok 1. Boleh dibacakan dari bangkunya aja. Si Ami boleh atau siapa? Kesimpulannya.
Jangan pakai mic-nya, biar suaranya dengar. Ada 4 pilar berpikir komputasional. 2. Dalam era digital, penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai etika dalam internet dengan memperbanyak literasi digital. Oke, bagus. Oke, dari kelompok si 1 dari si Ami tadi kesimpulannya, kita juga selain menggunakan 4 pilar berpikir komputasional, kita juga harus memahami apa itu literasi digital. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah dapat memecahkan suatu masalah dan memberikan kesimpulan yang sesuai. Oke, tadi pertanyaan dari si Rara juga ya. Apakah ada cara lain untuk membangunkan tidur ketika alarmnya sedang error gitu atau tidak berfungsi? Apa jawabannya si Ami tadi? Meminta bantuan orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Bagus pemecahan solusinya. Jadi kita bisa minta tolong dengan orang tua sebelum tidur. Ibu, ayah, tolong bangunkan saya jam 5:30 misalnya. Oke, bagus, terpecahkan ya masalahnya. Oke, lanjut kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Moderator apa? Moderator. Siapa moderator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upaira Izzat Nisa. Saya dari kelompok 2. Langsung saja presentasinya. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional, berpikir secara logis dan secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Sebutkan dan jelaskan keempat pilar berpikir komputasional. 1. Dekomposisi, proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih efektif. 2. Mengenalan pola, itu fondasi ini melibatkan kemampuan untuk mengenali pola dan karakteristik dari masalah atau situasi tertentu. 3. Abstraksi, kemampuan untuk menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak relevan. Algoritma, melibatkan kemampuan untuk merancang langkah-langkah peraturan yang membentuk suatu algoritma untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Ali dari kelompok 2 dari SMP 2 Concong dan memberikan contoh kegiatan sehari-hari yang dapat menyelesaikan dengan pikiran komputasional. Tip menghindari kecanduan gadget dan tetap produktif.
Perkenalkan, nama saya Siti Salma. Saya dari kelompok 2. 1. Dekomposisi. Terlalu lama bermain HP atau gadget. Sering buka media sosial tanpa tujuan. Tugas sekolah sering tertunda atau tidak selesai. Kurang interaksi dengan keluarga atau teman. 2. Pengenalan pola. Kebiasaan membuka HP saat bangun dan sebelum tidur. Scroll TikTok atau Instagram, Facebook, YouTube lebih dari 2 jam sehari. Sering lupa waktu saat menonton YouTube atau game. 3. Abstraksi. Fokus pada kebiasaan yang bisa diubah dengan kesadaran diri. Gunakan fitur gadget itu sendiri untuk mengatur waktu. 4. Algoritme atau langkah-langkah solusi. Atur layar atau screen time maksimal 2 jam sehari. Gunakan fitur fokus mode atau jangan ganggu pada saat belajar. Buat jadwal waktu online dan offline setiap hari. Ganti kebiasaan scrolling dengan aktivitas ringan dengan membaca komik, menulis jurnal atau olahraga kecil. Simpan HP jauh dari jangkauan saat belajar atau tidur. Ajak teman agar saling mengingatkan agar tidak kecanduan gadget. Refleksi setiap minggu, beberapa jam terbuang dan yang bisa diperbaiki. Bisa. Sekarang Demikianlah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, apakah perlu bantuan orang lain dalam menghadapi kecanduan HP? Coba silakan diskusikan. Pertanyaannya tadi, apakah Perlu bantuan orang lain dalam menghadapi kecanduan HP? apakah perlu bantuan orang lain kata saya dalam menghadapi kecanduan HP? Ada nggak caranya itu? Kita pecahkan masalah dari si Ariel nih. Bagaimana misalnya udah kemana-mana tapi kecanduan HP-nya masih ada. Perlukah bantuan orang lain? Kata saya. Ya, sangat perlu. Peran orang tua dan keluarga mampu menolong kita untuk lepas dari kecanduan HP dengan meminta mereka melakukan pengawasan setiap kita bermain HP. Mana Ariel? Apa tadi udah bilang? Ya, sangat perlu. Peran orang tua dan keluarga mampu menolong kita untuk lepas dari kecanduan HP dengan meminta mereka melakukan pengawasan setiap kita bermain HP. Silakan ditutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya, berpikir komputasional adalah secara berpikir logis dan menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan 4 pilar, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, absorpsi, algoritma, pentingnya literasi digital dalam dunia maya. Demikianlah presentasi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan kelompok. Dah. Terima kasih kelompok 2 Bapak ucapkan atas presentasinya. Bagus juga mengenai tips cara menghilangkan kecanduan gadget atau HP. Sudah diruntutkan tadi akar masalahnya. Kemudian langkah-langkah solusinya bagus.
Kemudian dari si kelompok satu tadi ada juga bertanya, bagaimana dengan bantuan orang lain, apakah perlu? Tentu sangat perlu, terutama untuk orang tua atau siapapun yang ada di rumah, agar lebih mengawasi kita dalam bermain gadget. Jadi kita tidak sembarangan waktu bermainnya, ada waktunya. Bagus, Bapak apresiasi untuk kelompok 1 dan 2, apresiasi diri sendiri dulu. Bagus ya, mengenai pemecahan masalahnya, ada yang tentang cara untuk bangun tidur pagi, satu lagi untuk menghilangkan kecanduan gadget, sangat bagus. Oke, kesimpulannya, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun, dengan 4 pilarnya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, sekarang kita Bapak mau membagikan post test untuk mengukur pemahaman kalian atas pelajaran materi hari ini, ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengisinya, kasih namanya di lembar jawabannya ya. Langsung aja dijawab di sini. Di sini aja, langsung. Kali. Silakan ya, 5 menit dari sekarang. Nah, kerjakan masing-masing sendiri. Langsung aja di jawabannya tuh, di ABC. Oke, 3 menit lagi ya.
Oke, udah selesai ya. Oke, sudah? Udah, tahan dulu lembar jawabannya di depan kalian. Mohon perhatikan Bapak sebentar. Jadi, untuk pelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Bisa kita ambil kesimpulan? Jadi, apa itu berpikir komputasional? Siapa mau jawab? Si Rara, apa? Berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang biasa digunakan siapa saja untuk menghadapi tentang apapun. Oke, ada lagi? Siapa? Ariel, Ami, mau jawab? Apa itu berpikir komputasional? Tunjuk tangan, si Ami. Berpikir secara cepat dan logis untuk memecahkan suatu masalah. Oke, ada lagi? Tunjuk tangan dulu, si Ariel. Oke. Berpikir komputasional adalah mode menjelaskan masalah yang merupakan prinsip-prinsip dari ilmu komentar untuk memecah masalah dari bagian-bagian lebih kecil, mengidentifikasi pola, mengabaikan detail yang tidak penting, identifikasi dan mengembangkan langkah-langkah solusi yang sistematis. Algoritma. Oke, bagus. Masing-masing anak Bapak sudah paham apa itu berpikir komputasional. Jadi Bapak sederhanakan saja kata-katanya. Berpikir komputasional itu berpikir secara cepat, tepat, sederhana, dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilarnya. Apa saja yang pertama 4 pilarnya? Yang satu, bilang sama-sama. Yang pertama apa 4 pilarnya? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, bagus. Bapak. Nah, dari pelajaran hari ini, dari berpikir komputasional dan literasi digital, ada yang mau bertanya dengan Bapak? Ada yang kurang paham? Ariel, apa tuh Ariel? Kenapa kita harus selalu menggunakan berpikir Komputasional. dalam menghadapi suatu masalah? Mengapa kita harus berpikir komputasional dalam menghadapi suatu masalah? Gitu. Nah, jadi berpikir komputasional itu bisa kita gunakan sehari-hari di dalam memecahkan suatu masalah. Tanpa sadar kalian sudah melakukannya itu. Melakukan pemecahan masalah, tapi ya begitu aja. Padahal kalian itu sudah melakukan yang namanya berpikir komputasional. Mulai dari kalian bangun pagi, sarapan, kemudian berangkat pergi ke sekolah. Itu juga sudah termasuk berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu sangat kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Si Fajar ya? Fajar. Jika mencari tugas dengan menggunakan AI, contohnya ChatGPT, apakah itu termasuk menciplak dan Melanggar hak cipta ya? hak cipta? Jadi apa tadi pertanyaannya? Ulang si Fajar. Jika mencari tugas dengan menggunakan AI, contohnya ChatGPT, apakah itu termasuk dan melanggar hak cipta? Oke. Jadi dengarkan. Bagus nih pertanyaan si Fajar. Apalagi kalian yang masih siswa-siswi pelajar ini. Jadi kata si Fajar, apakah kita ini melanggar undang-undang hak cipta? Kalau kita mencari tugas di ChatGPT atau Google misalnya, gimana kira-kira? Apakah melanggar?
Jadi ini masuk ke literasi digital. Jadi kalian kalau disuruh mencari tugas itu oleh Bapak Ibu guru kalian, termasuk Bapak, cari di internet atau media lainnya, sumbernya harus jelas atau tertera. Jadi misalnya kalian membuat tugas jurnal atau apapun itu, kalian cantumkan di situ HTTP, misalnya situsnya di sini, kalian masukkan ke situ. Atau kalau dari buku kan kalian membuat daftar pustaka. Tapi kalau dari internet kalian wajib tuh masukkan sumbernya dari mana? Apakah dari ChatGPT ataukah dari Google, gitu ya? Supaya tidak melanggar undang-undang hak cipta. Atau kalau informasinya ya tertera di buku, ya di buku aja. Utamakan yang di buku dulu dicari. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke. Ini ada emot icon. Kalau di HP kalian tuh sering menggunakan kan? Emoji. Ada gambar apa itu? Bapak kurang-kurang tahu namanya nih. Silahkan gambarkan perasaan kalian hari ini belajar dengan Bapak. Boleh di belakang post-test ini, post-test kalian tadi. Gambar, Pak. Ya, bagaimana perasaan kalian? Gambar salah satu aja. Adakah yang mengantuk atau malu-malu atau pusing kayak diputar gitu? Iya. Iya, buat di situ. Ayo, 1 menit aja. Gimana perasaannya? Tolong digambarkan. Atau emotnya ada yang kurang? Emojinya? Udah cukup ya, yang di depan itu? Nah, cepat, Edil, Ami. Sorry, Pak. Sekali makanya. Demi. Dah, tak usah lah, bagus sekali. Tapi Bapak paham kok gambarnya. Oke. Sudah ya, Bapak kumpulkan dulu dari Muhammad, Ariel, si Ami, Si Ami mah tadi bilang, Mas. kemudian si Aidel. Apa? Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini mengenai mata pelajaran baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial dengan materi berpikir komputasional dan literasi digital. Dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun akan bisa kita temukan solusinya. Nah, jadi terima kasih Bapak sampaikan untuk sudah dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semuanya paham. Bapak berterima kasih sekali. Untuk minggu depan kita lanjutkan tentang materi tentang etika dan dampak sosial dari kecerdasan artifisial. Oke? Oke. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak, ini mau balik, Pak. Dah. Kumpulkan aja lagi.
Pak, ini ada. Oh, kalau yang itu yang selembar-selembar itu bawa aja pulang untuk bahan bacaan di rumah. Ya, ayo.